Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alfrida Lembang dari Program Studi Bimbingan Konseling Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Saya akan memaparkan sebuah video interaktif sumber pembelajaran yang saya pergunakan dalam mata kuliah praktikum bimbingan kelompok. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam topik peran konselor dan keterampilan dasar konselor. Seperti yang kita tahu bahwa peran konselor dan keterampilan konselor dalam melaksanakan bimbingan kelompok itu sangat penting dan berpengaruh dalam proses layanan bimbingan kelompok. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui topik ini. Yang pertama adalah menyimpulkan peran konselor dalam layanan bimbingan kelompok. Kemudian yang kedua, menyimpulkan dan mengaplikasikan keterampilan dasar konselor sebagai pemimpin dalam layanan bimbingan kelompok. Apa saja peran konselor sebagai pemimpin dalam layanan bimbingan kelompok? Nah, ada 5 peran konselor sebagai pemimpin dalam layanan bimbingan kelompok. Yang pertama, membantu individu atau anggota kelompok dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, konselor memberikan dukungan dan bimbingan dalam memahami dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, konselor berperan menyediakan lingkungan yang aman dan terbuka supaya setiap anggota kelompok dapat membicarakan masalah mereka dengan bebas, jujur, tanpa rasa takut. Keempat, konselor membantu individu atau anggota kelompok mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah. Kelima, konselor berperan meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan anggota kelompok. Setelah kita mempelajari peran konselor dalam layanan bimbingan kelompok, sekarang kita akan melihat keterampilan dasar konselor dalam melakukan layanan bimbingan kelompok. Agar seorang konselor dapat melakukan perannya dengan baik dalam layanan bimbingan kelompok, maka seorang konselor juga harus memiliki beberapa keterampilan dasar. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif di sini artinya seorang konselor betul-betul memberikan perhatian penuh kepada klien dan juga peka terhadap isyarat yang disampaikan oleh klien, misalnya nada suaranya, raut wajahnya, posisi duduknya, dan juga perilaku-perilaku lain. Yang kedua, empati. Empati itu adalah kemampuan konselor dalam merasakan apa yang dirasakan oleh klien atau kemampuan konselor dalam memahami apa yang dipikirkan oleh klien. Contoh, empati dalam layanan bimbingan kelompok. Misalnya, konselor mengatakan, "Saya dapat memahami apa yang Anda rasakan saat ini." Atau, "Saya dapat mengerti kenapa Anda berpikir demikian." Yang ketiga, kemampuan melakukan refleksi. Kemampuan melakukan refleksi di sini adalah kemampuan konselor memantulkan kembali kepada klien apa yang dipikirkan, dirasakan, atau pengalaman yang diperlihatkan oleh klien. Ada 3 jenis refleksi dalam layanan bimbingan kelompok. Yang pertama adalah refleksi pikiran. Refleksi pikiran adalah kemampuan konselor dalam memantulkan pikiran klien yang diperoleh sebagai hasil dari pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien.
Yang kedua adalah refleksi perasaan. Refleksi perasaan itu artinya kemampuan yang dimiliki oleh konselor dalam memantulkan kembali kepada klien perasaan yang ditunjukkan melalui perilaku verbal maupun nonverbal. Kemudian yang ketiga adalah refleksi pengalaman. Refleksi pengalaman itu adalah keterampilan konselor dalam memantulkan kembali pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal maupun nonverbal yang ditunjukkan oleh klien. Yang keempat, keterampilan parafrase. Keterampilan parafrase itu sendiri adalah keterampilan konselor dalam mengungkapkan kembali inti percakapan yang disampaikan oleh klien dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Contoh parafrase di dalam layanan bimbingan kelompok, misalnya, sepertinya yang Anda maksudkan tadi adalah titik-titik. Keterampilan yang kelima, berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman di sini artinya seorang konselor mampu membagikan pengalamannya sendiri kepada kliennya atau bisa juga membagikan pengalaman orang lain kepada klien. Misalnya, saya juga dulu pernah mengalami apa yang Ibu alami saat ini. Atau bisa juga mengatakan, teman saya juga pernah mengalami peristiwa yang sedang Ibu alami saat ini. Keenam, eksplorasi. Eksplorasi itu adalah keterampilan yang dimiliki oleh seorang konselor dalam menggali lebih dalam persoalan yang dialami oleh klien, sehingga klien dapat menceritakan masalahnya dengan leluasa. Contoh ungkapan eksplorasi itu misalnya, dapatkah saudara menceritakan lebih detail tentang perasaan Anda saat ini? Ketujuh, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini adalah keterampilan konselor dalam mengetahui perasaan atau pikiran dan pengalaman klien secara lebih mendalam. Ada dua jenis pertanyaan yang bisa kita gunakan di dalam layanan bimbingan kelompok. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka. Misalnya, mengapa saudara merasa sedih dengan peristiwa itu? Yang kedua, pertanyaan tertutup. Contohnya, apakah saudara merasa kecewa dengan perlakuan orang tuamu? Kedelapan, konfrontasi. Konfrontasi ini adalah teknik yang digunakan oleh konselor ketika konselor melihat bahwa sepertinya ada kesenjangan di antara pernyataan klien atau perilaku klien dengan apa yang disampaikan. Contohnya, misalnya konselor mengatakan bahwa tadi Anda mengatakan Anda sedang senang belajar matematika, tetapi kenapa Anda tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? Kesembilan, dorongan minimal. Dorongan minimal itu adalah keterampilan yang dimiliki oleh konselor untuk memberikan pengulangan secara singkat tentang apa yang dikatakan oleh konseli. Misalnya, oh begitu. Terus, oh ya, lalu ke-11, keterampilan menyimpulkan. Seorang konselor harus mampu menyimpulkan secara ringkas apa yang telah disampaikan oleh konseli dalam proses layanan bimbingan kelompok. Misalnya, poin-poin penting yang Anda sampaikan tadi adalah yang ke-11 adalah keterampilan memberikan umpan balik. Konselor harus memberikan umpan balik dengan jujur kepada konseli, sehingga konseli dapat memahami masalahnya dan dapat mengatasi masalah yang ada dan bahkan diharapkan akan ada perubahan setelah mengikuti bimbingan kelompok. Demikianlah penjelasan tentang
peran dan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang konselor sebagai pemimpin dalam layanan bimbingan kelompok. Untuk memahami lebih jauh, silakan membaca buku Nandang tentang bimbingan kelompok di sekolah. Itu saja materi kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Sampai bertemu di kesempatan yang lain.